Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial yang bertema kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Sebelum itu, yuk kita pahami terlebih dahulu apa itu konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS yang pertama mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, menghargai perbedaan dan keragaman. Yang ketiga, memahami kehidupan sosial, sejarah, geografi, ekonomi, serta nilai dan norma. Yang keempat, menyadari peran manusia dalam menjaga lingkungan dan hidup bersama secara damai. Selanjutnya, hai teman-teman, tahukah kalian bahwa setiap hari kita melakukan kegiatan ekonomi? Ya, mulai dari jajan di sekolah, membantu orang tua berbelanja, atau melihat pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita. Nah, itu semua merupakan contoh bagian dari penerapan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial juga membantu kita untuk memahami bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ayo teman-teman, kita lihat kegiatan ekonomi di sekitar kita. Ada pedagang, petani, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yuk kita pahami pengertian dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu apa sih? Pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, apa sih pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi itu? Nah, dari ketiga aktivitas ekonomi itu, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan alur atau rantai dari kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu produksi. Di sini seorang petani akan menanam padi atau bisa juga seorang pengrajin akan membuat sebuah kerajinan tangan. Lalu yang kedua ada distribusi, yaitu proses pengantaran sebuah barang dari petani dan diantarkan sampai ke pasar atau toko-toko. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu ada konsumsi, yaitu suatu kegiatan kita di mana kita membeli makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya yang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Dan contoh penerapan kegiatan ekonomi di sekolah, yang pertama itu ada produksi seperti yang tertera dalam gambar. Ada seorang koki yang sedang membuat sebuah makanan di dapur. Lalu koki tersebut dapat dikatakan sebagai seorang produsen. Yang kedua ada distribusi. Setelah melakukan pembuatan atau produksi, selanjutnya ada proses pengantaran makanan dari tempat produksi sampai ke tempat konsumsi. Hal ini dapat disebut dengan distribusi. Yang ketiga ada konsumsi. Ketika seorang siswa membeli makanan di kantin sekolah, maka kegiatan itu dapat disebut konsumsi atau konsumen. Lalu ada penanaman nilai-nilai sosial, sikap, dan keterampilan. Nilai-nilai sosial yang pertama itu ada kejujuran. Jadi saat melakukan kegiatan jual beli, siswa dilatih untuk tidak berbohong dan tidak mengambil keuntungan secara tidak adil. Terus yang kedua ada tanggung jawab. Nah, di sini siswa bertanggung jawab atas tugas kelompok, mengatur keuangan atau barang yang dijual belikan. Yang ketiga ada kerjasama. Di sini siswa bekerja sama dalam satu tim saat berdiskusi atau menjalankan proyek seperti pasar mini atau kantin kejujuran. Yang keempat ada toleransi. Di sini siswa dapat menghargai pendapat teman dan perbedaan latar belakang dari sosial teman-teman kita. Terus yang kelima ada empati dan kepedulian sosial. Di sini siswa memahami peran profesi dari orang lain seperti petani, pedagang, atau nelayan dalam kehidupan masyarakat.
Lalu ada sikap. Yang pertama itu sikap menghargai pekerjaan orang lain, misalnya petani, tukang, atau pedagang. Lalu yang kedua itu ada sikap hemat dan bijak dalam menggunakan uang jajan. Yang ketiga ada sikap aktif dan ingin tahu terhadap peristiwa ekonomi dan sosial di sekitar kita. Lalu yang keempat ada sikap terbuka dalam diskusi dan berani menyampaikan pendapatnya. Lalu ada keterampilan. Yang pertama itu melakukan observasi. Jadi siswa dapat mengamati secara langsung bagaimana proses kegiatan masyarakat jual beli atau produksi atau distribusi. Lalu yang kedua ada wawancara. Jadi siswa mewawancarai narasumber seperti pedagang, guru, orang tua, atau yang lainnya untuk menggali sebuah informasi sosial. Yang ketiga ada berpikir kritis dan analitis. Jadi siswa dapat membedakan antara kebutuhan khusus dan keinginan mereka. Lalu dapat menilai juga dampak dari suatu peristiwa sosial yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat ada simulasi sosial. Di sini siswa berperan atau menjalankan praktek sebagai pedagang atau konsumen, atau bisa juga membuat sebuah proyek kelompok ekonomi sederhana. Yang kelima yaitu ekonomi efektif. Jadi siswa dapat menyampaikan pendapat atau hasil dari pengamatannya secara lisan maupun tertulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sudah belajar tentang konsep kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu melalui kegiatan aktivitas sehari-hari seperti jajan di kantin atau membantu orang tua saat berbelanja. Dengan simulasi jual beli, observasi lingkungan, dan proyek sederhana, siswa juga dapat memahami 3 konsep utama seperti cara barang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, mereka juga dapat mengembangkan nilai-nilai penting seperti kerjasama, tanggung jawab mengelola uang, dan kejujuran. Dari semua unsur ekonomi ini akan saling terhubung atau keterkaitan dan mempengaruhi kesejahteraan dari masyarakatnya. Maka dari itu, yuk jadi detektif ekonomi cilik, amati, catat, dan ceritakan aktivitas seru yang ada di sekitar kita. Dah, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye.